Selama berapa puluh tahun di pasar modal, itu saham sering banyak yang digoreng. Cuman kalau ada yang ketangkep pun nggak pernah dihukum. Jadi penggoreng itu ada terus di capital market. Yang rugi adalah investor kecil. Ketika mereka invest di saham yang nggak naik, tahu-tahu kan goreng kan udah naik, dijatuhin kan jeder, uang mereka hilang. Jadi banyak mereka yang jadi korban. Itu yang mencegah atau menghalangi pertumbuhan kapital mereka kita dengan maksimum karena orang takut. Mereka pikir yang bisa masuk ke pasar saham adalah orang yang canggih betul, yang punya teman penggoreng dan lain-lain. Nah, kalau itu dihilangkan, mestinya akan banyak investor retail atau yang lain-lain yang berani masuk ke pasar saham. Itu akan menggelembungkan pasar saham dengan signifikan. Apa indikatornya kita lihat aja nanti. Berapa orang yang dihukum oleh bursa atau OJK dalam setahun 2 tahun ke depan. Praktik menggoreng saham bukanlah hal yang asing di pasar modal, termasuk di pasar saham RI, kendati sering sulit untuk bisa dibuktikan. Aksi menggoreng saham atau dalam pasar modal biasa digunakan dengan istilah cornering alias pembentukan harga semu. Selama ini sudah lazim terdengar tapi sulit dibuktikan. Menggoreng saham atau melakukan manipulasi pasar berarti memanipulasi harga suatu saham baik dari segi harga yang melonjak di atas kewajaran maupun dari segi nilai transaksi yang sebenarnya tidak liquid seperti transaksi menjadi ramai. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat mengunjungi gedung Bursa Efek Indonesia Kamis 9 Oktober 2025 juga kembali menyinggung hal ini. Purbaya menegur jajaran Direksi Bursa Efek Indonesia setelah mereka meminta insentif kepadanya. Teguran ini terkait dengan masih banyaknya saham gorengan di pasar modal. Oleh karena itu, dia memberikan syarat kepada BEI untuk membereskan saham gorengan sebelum dia memberikan insentif. Purbaya tidak mengatakan secara jelas insentif yang diminta BEI, namun dia mengatakan insentif yang diminta bermacam-macam, termasuk insentif pajak. Saham gorengan merupakan praktik manipulasi pasar yang sering merugikan investor retail. Ini juga sering disinggung oleh pejabat hingga menjadi sorotan orang nomor 1 Indonesia. Praktik ini merujuk pada saham yang pergerakan harganya diduga dikendalikan atau dimanipulasi oleh oknum tertentu yang sering disebut bandar. Tujuannya untuk menciptakan momentum kenaikan cepat agar investor retail ikut masuk dan dijual ketika harga sudah tinggi.